Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik ya. Oke, pada pertemuan manajemen pasien safety hari ini kita akan belajar terkait dengan salah satu sasaran keselamatan pasien, yaitu peningkatan komunikasi efektif. Apa yang akan kita capai pada pertemuan kita hari ini? Diharapkan nanti setelah rekan-rekan mahasiswa mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu untuk memahami apa itu komunikasi efektif. Kemudian memahami juga prosedur atau bagaimana cara melakukan komunikasi efektif. Terus kemudian yang terakhir, yang juga tidak kalah penting adalah diharapkan nanti mahasiswa mampu mempraktekkan atau melakukan simulasi atau demonstrasi bagaimana cara melakukan komunikasi efektif. Sebelum kita masuk terkait dengan bagaimana sih melakukan komunikasi efektif, kita perlu tahu dulu apa sih yang melandasi kenapa kita perlu belajar apa itu komunikasi efektif. Jadi latar belakang atau pendahuluan kenapa komunikasi efektif itu jadi penting adalah yang pertama, banyak sekali kasus kejadian tidak diharapkan di rumah sakit, ini terutama disebabkan oleh masalah komunikasi, termasuk di kita di bagian keperawatan. Terus kemudian juga dari hasil data road case analysis ya, salah satu rumah sakit di Amerika, 65% kejadian sentinel event, 90% penyebabnya adalah masalah komunikasi. Nah, ini menjadi hal pokok bahwa komunikasi itu jadi pokok penting atau poin penting dalam kejadian-kejadian yang terjadi, terutama kasus yang tidak diharapkan atau mungkin kejadian sentinel event. Nah, didapatkan juga 50% ini terjadi pada terjadinya kasus itu adalah pada serah terima informasi, sehingga ini yang juga jadi masalah ya, komunikasi tadi. Sehingga pada 1 Januari 2006 ini JCE menetapkan adanya IPSG 2 atau International Patient Safety Goals yang kedua, yaitu meningkatkan komunikasi efektif. Apa saja sih elemen dari sasaran nomor 2 atau elemen dari komunikasi efektif? Yang pertama adalah feedback. Ya, apa itu sih feedback? Feedback adalah bagaimana misalnya perawat mengulangi lagi informasi yang didapatkan. Ya, misalnya melalui telepon, ya, mendapatkan informasi dari rekan tenaga medis yang lain atau perawat yang lain melalui telepon, kemudian kita mengulangi informasi tersebut untuk memastikan kevalidan informasi atau kesesuaian informasi yang kita tangkap dengan yang dimaksud oleh pemberi informasi. Ya, seperti itu. Atau mungkin pada saat serah terima, misalnya perawat yang menyerahkan pasien membacakan informasi pasien, kita yang perawat menerima mengulang kembali informasi tersebut. Jadi mengklarifikasi, memperjelas dan memvalidasi data. Nah, itu yang dimaksud dengan feedback. Nah, yang kedua, elemen yang kedua adalah adanya daftar singkatan baku. Nah, ini daftar singkatan baku ini harus ditentukan mana daftar singkatan yang nanti bisa digunakan, mana yang tidak boleh digunakan. Nah, rumah sakit biasanya punya aturan tersebut bahwa ada daftar singkatan yang digunakan di rumah sakit tersebut atau yang tidak boleh digunakan. Seperti itu. Nah, yang ketiga, elemen yang ketiga adalah critical result value atau nilai-nilai pemeriksaan yang kritis. Apa sih yang dimaksud di sini? Jadi, angka-angka nilai-nilai hasil-hasil dari pasien yang bernilai pokok atau bernilai kritis, nah itu harus disampaikan dengan jelas. Nah, itu yang dimaksud di sini. Dan yang terakhir adalah kita sebut sebagai hand of communications atau kita biasa sebut sebagai serah terima ya, informasi. Kita akan pelajari sendiri apa itu hand of communication. Nah, hand of communications adalah komunikasi serah terima pasien antar perawat dan atau staf medis. Jadi di sini kita melakukan yang namanya serah terima. Mungkin dulu kalian pernah mempelajari di tingkat sebelumnya ya terkait dengan serah terima pasien. Nah, di sini rumah sakit mengimplementasikan pendekatan yang standar atau baku terkait model serah terima tadi. Ya, terkait metode yang digunakan pada komunikasi serah terima informasi pasien. Nah, serah terima informasi pasien ini dilakukan bisa antar perawat antar shift ya.
Dan itu berisi pengalihan tanggung jawab misalnya dari rekan perawat yang satu dengan rekan yang perawat yang lain. Atau misalnya itu juga bisa terjadi setelah terima informasi itu adalah pengalihan tanggung jawab dari dokter kepada perawat. Ya, atau kita sebut sebagai namanya delegasi. Ya, delegasi penugasan tugas-tugas tertentu. Itu kan butuh serah terima informasi. Terus kemudian juga pengalihan tanggung jawab dokter on call. Jadi dokter yang tidak standby berada di rumah sakit, ya tentu saja kita perawat juga harus kooperatif. Artinya apabila kita harus menghubungi dokter on call, informasi yang disampaikan dari dokter atau yang akan kita terima atau yang akan kita lakukan itu harus jelas. Proses ini sangat penting. Kemudian yang berikutnya adalah bisa juga dalam bentuk pengalihan tanggung jawab sementara. Misalnya satu perawat ke perawat yang lain, ya, atau tenaga medis yang lain karena misalnya butuh waktu untuk istirahat, makan siang, sholat dan seterusnya. Kan pasien tidak akan off semuanya, kan perawat tidak akan off semuanya pada saat hal tersebut dilakukan. Jadi butuh ada namanya serah terima informasi. Nah, bisa jadi juga yang kemarin kita sudah coba lakukan pada praktika yaitu serah terima informasi antara perawat antar ruangan. Ya, jadi kita menyerahkan pasien dari satu ruang ke ruang yang lain. Nah, itu juga ada serah terima informasi. Nah, ini adalah sebentuk serah terima informasi pasien yang ada di rumah sakit. Jadi tidak hanya terbatas pada serah terima antar perawat, antar ruangan atau antar bangsal, tidak seperti itu saja, tapi ada banyak bentuknya ya tadi. Antar perawat antar shift, dari dokter, tenaga medis yang lain saat istirahat dan seterusnya. Yang perlu kalian pahami. Nah, berikutnya kita akan coba belajar bagaimana sih prosedurnya. Nah, ini Bu Septi sebutkan ada istilah yang akan kita gunakan di sini, ya, prosedur. Nah, ini adalah bentuk serah terima yang kita lakukan melalui media informasi telepon atau tidak secara langsung. Ya. Nah, kita sebut sebagai namanya istilahnya adalah lacabak. Ya, kita singkat selalu kita sebut sebagai lacabak. Apa itu sih lacabak? Nah, lacabak itu berisi dari lapor, catat, baca ulang, dan konfirmasi kembali. Jadi pada lacabak misalnya kita mau konsultasi dengan dokter atau on call seperti itu, kita melaporkan datanya pasien, menginformasikan, oh misalnya ini ada pasien baru ya, dengan kondisi sekian, data sekian, dan seterusnya. Itu kita laporkan. Kemudian pada saat di dokter atau tenaga medis lain atau mungkin perawat ya atau yang lainnya dia memberikan informasi atau menyampaikan responnya, kita mencatat hal tersebut. Memberikan respon atau mungkin advis ya, kita mencatat hal tersebut. Ya, jadi catat langkah keduanya. Nah, setelah kita catat, apa yang kita catat tadi kita baca ulang kembali. Nah, untuk memastikan kebenaran data bahwa yang kita tangkap itu sudah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pemberi informasi. Kita baca ulang satu persatu. Nah, setelah dibaca ulang, kita dealkan atau bahasanya kita konfirmasi benar-benar, konfirmasi kembali istilahnya. Ya, terutama pada masalah advis, kita konfirmasi kembali terkait dengan advis yang diberikan atau saran tindakan yang diberikan. Itu yang kita lakukan pada prosedur setelah terima informasi melalui telepon atau lisan. Jadi kita sebut sebagai lacabak. Nah, ini bukan hanya melalui telepon saja, ini juga bisa lacabak ini dilakukan terkait dengan informasi lisan. Yang kita perlu mencatat dan seterusnya. Misalnya setelah terima antar shift itu kita juga bisa melakukan lacabak seperti itu. Atau setelah terima antar ruangan pun kita juga bisa melakukan lacabak. Memang paling umum dilakukan adalah pada setelah terima informasi melalui telepon. Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Yang selanjutnya Bu Septi akan mengenalkan kepada kalian terkait dengan sebuah model yang sering digunakan di rumah sakit untuk meningkatkan komunikasi efektif pada setelah terima informasi pasien. Yaitu kita sebut sebagai SBAR. Tujuan dari SBAR di sini tentu adalah peningkatan keselamatan pasien. Apa sih itu SBAR? Kita akan lihat di sini. SBAR merupakan singkatan dari S, situation,
B itu background, A itu assessment, dan R itu recommendation. Jadi kita bicara S-bar, situation, background, assessment, dan recommendation. Apa itu sih situation? Jadi situation kita bicara atau mendeskripsikan situasi yang dihadapi atau dialami oleh pasien. Kemudian background kita menjelaskan data-data dari pasien, riwayat-riwayat pasien dan data-data pasien, itu di background. Kemudian assessment, kita meringkas dari fakta-fakta, artinya kita merumuskan apa sih sebenarnya yang jadi masalah pada pasien. Nah, kemudian baru recommendation adalah rencana tindakan yang akan kita lakukan, apa yang harus dilakukan. Kita akan lihat ya pengertian yang lain atau deskripsi yang lain dari S-bar. Jadi hampir sama atau hampir serupa tadi yang Bu Septi sebutkan sebelumnya, bahwa kita bicara situation, kita akan mendeskripsikan sih masalah-masalah pasien ya. Terutama masalahnya apa sih di pasien itu. Kemudian background tadi adalah terkait dengan data ya. Kemudian assessment itu adalah terkait dengan pengkajian situasinya ya, termasuk juga analisanya. Kemudian rekomendasi adalah rencana tindakan atau sugesti atau anjuran tindakan yang perlu dilakukan. Agar lebih jelas, kita akan lihat contoh model S-bar yang bisa digunakan. Ini adalah contoh S-bar yang bisa kalian lihat, ya, bisa kalian lihat. Jadi ada masalah utama tadi apa, ya, dokumentasi untuk serah terima tasif tadi S ya, situationnya apa, oh masalahnya apa sih, masalah pasien tadi masalah utamanya. Terus B, kita bicara background, itu adalah data-data tadi, ya, tanda dan gejala. Terus E, assessment, kita bicara analisa data. Ya, jadi di sini kita sudah bicara terkait dengan masalah-masalah tadi, analisanya bagaimana, seperti itu. Terus R atau recommendation itu adalah intervensi, baik itu mandiri atau kolaborasi. Jadi rencana tindakan yang akan dilakukan. Nah, ini juga perlu, kadang-kadang rekomendasi adalah hal-hal penting yang harus jadi perhatian. Itu biasanya ditulis di rekomendasi. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Situation, apa sih masalahnya? Misalnya, di sini pada kasus contohnya adalah ada anak post-op hari pertama dengan craniotomy. Ya, craniotomy removal, ex causanya adalah astrocytoma, pos pemasangan Vipishan. Nah, ini masalah perawatan yang muncul pada anak dengan craniotomy apa? Oh, craniotomy itu apa sih? Bedah. Ya, bedah area tulang tengkorak atau kranium. Ya. Nah, apa sih masalah pada kasus pembedahan seperti ini? Oh, bisa muncul nih gangguan perfusi jaringan cerebral. Bisa muncul tidak efektifnya bersihan jalan nafas. Kemudian bisa muncul juga resiko infeksi ataupun resiko gangguan keseimbangan cairan. Nah, kemudian kita perlu pelajari juga terkait dengan backgroundnya, data-data yang mendukung atau data-data penunjangnya. Ya, jadi di sini disebutkan ibu pasien mengatakan anak cenderung tidur, ubun-ubun tampak cekung, ya, refleks menghisap kurang, tidak ada muntah, breast feedingnya hanya 20 ml, kemudian feeding susunya 8 kali 50 ml, DCS-nya E3M5V-nya menangis, pupilnya 2/2 reaksi positif, suhunya 37,3, respiratory rate-nya 24, ada ronki di kedua lapang paru, heart rate-nya 144, BAB tidak ada, hasil PA belum ada, dan sedang terpasang di 5 1/4 NaCl per 12 jam dengan berat badan 5,8 kg. Nah, ini adalah data-data yang didapatkan pada anak. Nah, A atau assessment-nya apa sih akhirnya hasil analisanya? Ya, perfusi jaringan cerebral belum adekuat, misalnya pasien masih cenderung tidur tadi, tidak ada tanda-tanda peningkatan TIK, ya, karena apa? Tidak ada muntah tadi. Ya, muntah salah satu tanda peningkatan TIK ya. Terus kemudian slime masih banyak, ya, slime itu sisa,
Kemudian batuk tidak efektif, ada tanda-tanda infeksinya tidak ditemukan ya. Tanda infeksi misalnya peningkatan suhu dan seterusnya, ini tidak ditemukan pada data. Nah, yang terakhir adalah rekomendasi. Apa sih yang direkomendasikan atau intervensinya? Ya, monitor status neurologi atau tanda-tanda peningkatan TIK ada atau tidak. Gunakan teknik antiseptik dalam merawat luka ya. Tadi kan ada post-op craniotomy, jadi tentu saja ada luka. Nah, itu harus dirawat. Kemudian observasi balance cairan. Tadi disebutkan di data ubun-ubun tampak cekung, refleks menghisap kurang ya. Breastfeeding hanya 20, ini berisiko terkait dengan kekurangan cairan tadi. Jadi observasi, kemudian kaji monitor status pernafasan. Yang ini tetap jadi hal pokok ya, status pernafasan RR-nya tadi 24 dan ditemukan adanya ronki. Jadi harus dipastikan tadi ada pengkajian atau monitor status pernafasan. Kemudian juga di follow up dan diskusikan hasil PK. Nah, ini disebutkan oleh perawat yang akan memberikan informasi SBAR ini. Jadi misalnya pada saat kalian operan, kemudian serah terima pasien antar shift ya atau operan tadi, atau serah terima pasien antar ruangan. Nah, kita akan menggunakan metode SBAR ini. Jadi kita urutkan dari kondisi situasi kita sampaikan, data-data kita sampaikan, analysis atau assessment-nya kita sampaikan, baru yang terakhir adalah recommendation. Nah, sampai di sini bagaimana? Apakah sudah paham atau belum? Jadi pada komunikasi efektif tadi kalian sudah pelajari yang kita sebut sebagai namanya lacabak. Ya, informasi, metode informasi yang untuk meningkatkan komunikasi efektif yang dilakukan pada informasi-informasi lisan. Ya, tadi lacabak. Lapor, catat, baca ulang dan konfirmasi kembali. Kemudian kita pelajari juga di sini kita menggunakan metode SBAR. Situation, background, assessment dan recommendation. Jadi sesuai urutan ini kita memberikan informasi yang jelas terkait permasalahan pasien sampai dengan rekomendasi atau anjuran tindakan. Nah, dua metode ini yang paling sering kita gunakan pada komunikasi efektif yang bertujuan untuk meningkatkan tadi keselamatan pasien. Jadi kalau kita sebut juga upaya peningkatan komunikasi efektif, kita usahakan ada 4 langkah ini tadi. Ya, ada penggunaan form atau checklist yang tadi kita gunakan adalah SBAR, kemudian peningkatan organisasi atau budaya ya. Jadi kita harus menggunakan itu pada setiap tindakan, kemudian connect directly and instantly. Artinya kita benar-benar berusaha walaupun mungkin kita ada nanti komunikasi dengan telepon, komunikasi dengan yang lain, usahakan kita mampu bisa berhubungan secara langsung. Termasuk tadi kita aplikasikan lacabak untuk bisa memudahkan komunikasi. Kemudian peningkatan handoff with information in context. Artinya serah terima itu informasi tidak hanya dibuat sekedar menyampaikan, tapi kita harus punya datanya, konteksnya yang jelas. Jadi kita tadi menggunakan namanya SBAR. Nah, itu adalah elemen upaya peningkatan komunikasi efektif. Saya akan men-share contoh video dari peningkatan komunikasi efektif. Silahkan disimak. Selamat datang di zona keselamatan pasien. Berdasarkan peraturan internasional Pasien Safety Goals untuk para tenaga kesehatan, penting bagi Anda untuk selalu mengedepankan keselamatan pasien. Salah satunya peningkatan komunikasi yang efektif. Rumah sakit mengembangkan pendekatan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antara para pemberi layanan. Berikut 2 hal yang harus Anda lakukan dalam meningkatkan komunikasi yang efektif. Untuk perintah lisan dan telepon. Assalamualaikum dokter, dengan Suster Dewi dari Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, ruangan Anaster 1, ingin menginformasikan dokter ada pasien baru dengan diare akut kiriman UGD. Datang dengan keluhan buang-buang air kurang lebih 10 kali cair, nyeri ulu hati, ada mual, ada muntah dokter. Untuk tekanan darah terakhir, tensinya 110/70,
nadinya 100, pernafasannya 20, dokter. Dari hasil labnya terlihat di sini HB-nya 10,5, leukositnya 13.000, hematokritnya 45, trombositnya 200, dokter. Perawat melaporkan status pasien. Penerima perintah mencatat perintah secara lengkap atau hasil pemeriksaan. Baik dokter, saya bacakan ulang instruksi dokter ya dok. Untuk infusnya RL 6 jam per kolok, Nyodiatap 3x2, antibiotiknya levofloxacin 2x1 dokter. Perawat membacakan kembali catatan tersebut. Baik dokter, instruksinya akan saya ulang ya dokter ya. Untuk acara infusnya RL 6 jam per kolok, Nyodiatap 3x2, antibiotiknya levofloxacin 2x1 dokter. Baik dok, untuk dietnya bubur tanpa suka ya dok. Perawat mengkonfirmasi ulang perintah dokter tersebut. Baik, terima kasih banyak dokter. Assalamualaikum. Oke, dari video ini tadi kalian sudah bisa lihat ini adalah contoh dari lacabak ya. Tadi melaporkan, catat, baca ulang dan konfirmasi kembali yang merupakan salah satu upaya peningkatan komunikasi efektif. Nah, kita akan coba lihat lanjut. Ingatlah lacabak. Lapor, catat, baca kembali, konfirmasi ulang. Atau catat di formulir CPPT, lalu diberi cap read tag dan ditanda tangan oleh DPJP atau pemberi instruksi. Para tenaga kesehatan juga dituntut untuk memiliki teknik komunikasi yang baik. Ingat SBAR. Sebuah cara standar untuk berkomunikasi yang dapat meningkatkan keselamatan pasien karena membantu tenaga kesehatan berkomunikasi dengan yang lain dan dengan pola yang sama. SBAR juga mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi. Ingat SBAR. Situation atau situasi dan keadaan pasien. Background atau latar belakang atau masalah pasien. Assessment, hasil pengkajian atau pemeriksaan. Recommendation atau rencana asuhan pengobatan. Selamat, Anda baru saja melakukan tindakan dengan benar untuk menunjang keselamatan pasien. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat bekerja. Jadi tadi kalian melihat sekilas terkait video tentang penjelasan dan juga contoh dari lacabak dan juga SBAR. Nah, sampai di sini kira-kira paham belum apa itu yang dimaksud dengan komunikasi efektif? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, Anda bisa mengulangi materi ini tadi pada upload YouTube yang nanti Bu Septi akan lakukan, atau nanti bisa juga mengetahui kemampuan kalian melalui kuis yang nanti akan Bu Septi bagikan. Selamat mempelajari, semoga sukses, bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.